Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 mata kuliah Pendidikan Pancasila, kami akan memaparkan beberapa langkah-langkah kami mengenai proyek warga negara. Selamat menyimak. Langkah-langkah dalam pembuatan produk. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah di lingkungan sekitar, di mana kasus corona melonjak setelah PSBB dilonggarkan. Melonggarnya PSBB membuat masyarakat mengabaikan protokol untuk mencegah menyebarnya COVID-19. Banyak masyarakat mengeluhkan jika PSBB membuat perekonomian mereka menurun. Mengingat pula pada saat awal lockdown, angka penderita COVID-19 tidak separah setelah new normal. Yang kedua adalah menentukan topik bahasan. Kelompok kami memilih topik mengenai efektivitas penerapan PP PSBB dalam mengontrol lonjakan kasus COVID-19. Yang ketiga adalah menganalisis topik bahasan. 1. Relevansi topik dengan bidang studi. Menurut psikologi, pembatasan aktivitas sangat mempengaruhi kesehatan mental dalam keluarga. Baik orang tua maupun anak beresiko mengalami tekanan mental. Karena perubahan yang terjadi selama pandemi COVID-19, ada rasa bosan akibat kegiatan yang monoton dan kehilangan interaksi dengan kawan sebaya. Padahal, suasana bermain berdampak signifikan pada mental anak. Yang kedua, relevansi topik dengan mata kuliah. Efektivitas pemerintahan yang berpadu dengan kepercayaan dan kepatuhan rakyat terhadap semua ketentuan yang diterbitkan pemerintah, serta kesadaran pada masyarakat untuk menghubungkan kepentingan perorangan dengan kepentingan masyarakat, yakni dengan menjauhi sikap egosentris yang hanya memikirkan diri sendiri. Hal tersebut dapat diimplementasikan dengan keputusan tetap berada di rumah, tidak berpergian, dan menghindari kerumunan. Langkah keempat adalah menentukan jenis produk untuk menyampaikan materi. Jenis produk yang kami pilih adalah menggunakan podcast. Yang kelima adalah mencari sumber referensi dan informasi. Ada 6 sumber referensi yang akan kita pakai. Yang pertama diambil dari buku, kemudian artikel jurnal, media cetak, media online, peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir podcast YouTube. Yang pertama diambil dari buku, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu dalam skala luas meliputi beberapa daerah yang tujuannya adalah untuk menekan penyebaran COVID-19. Setiap orang yang berdomisili dan atau berkegiatan di suatu wilayah harus mematuhi semua peraturan yang ditetapkan dalam PSBB, seperti mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menggunakan masker di luar rumah, menjaga perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ada beberapa aktivitas yang harus dibatasi ketika sedang melaksanakan PSBB. Yang pertama, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Anjuran selama PSBB salah satunya adalah memakai masker kain, karena pada saat ini kita tidak tahu lagi siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala, bahkan tidak sadar sudah terinfeksi. Langkah terbaik adalah melindungi orang lain dari resiko terinfeksi dengan menggunakan masker setiap keluar rumah. Ada beberapa protokol pencegahan penyebaran COVID-19 sebelum masuk ke rumah, yaitu membuka sepatu di luar rumah, cuci tangan dengan sabun, segera mandi untuk membersihkan diri, dan yang terakhir segera meletakkan pakaian kotor ke mesin cuci atau langsung dicuci. Yang kedua, referensi menggunakan artikel jurnal dengan judul Aspek Hukum Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dalam Rangka Penanganan COVID-19.
Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang kekarantinaan kesehatan. Penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan jumlah kematian yang tinggi. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan COVID-19 dalam bentuk tindakan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka menahan penyebaran COVID-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19, termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang atau barang untuk suatu provinsi atau kabupaten tertentu untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang ketiga yaitu referensi melalui media cetak dengan judul Efektivitas Kebijakan Penerapan PSBB. Langkah kebijakan PSBB sudah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Pengetahuan dalam batas-batas publik sudah dikomunikasikan dalam penerapannya. Seluruh akses sosial yang mengundang keramaian akan dianulir sebagai bentuk pelanggaran. Efektivitas penyelenggaraan sangat bergantung pada purifikasi kebijakan yang berjalan dalam implementasinya. Proses komunikasi dan advokasi sangat penting dalam proses pengoptimalan program PSBB. Yang keempat, media online. Penerapan PSBB secara maksimal dinilai efektif tekan penyebaran COVID-19. Pakar Epidemi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono mengatakan, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat cukup efektif untuk menekan penyebaran COVID. Yang kelima, peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini, yang dimaksud dengan pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus. Dan yang keenam, podcast YouTube. PSBB atau pembatasan sosial berskala besar merupakan bagian dari respon kedaruratan kesehatan masyarakat guna mencegah meluasnya penyebaran penyakit darurat yang sedang terjadi antar orang di satu wilayah tertentu. Dilakukan dengan meliburkan sekolah, membatasi acara keagamaan, serta kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Penerapan kebijakan PSBB hanya pengulangan dari arahan Jokowi sebelumnya kepada kepala daerah. Membuat kebijakan tentang proses belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa. Sebagian besar ASN bekerja dari rumah dengan menggunakan interaksi online, dengan tetap mengutamakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kemudian, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak peserta. Bagian penting karantina wilayah. Di dalam PSBB tidak ada unsur memaksa. Konteksnya sosial, masyarakat masih boleh keluar rumah dalam kondisi yang mendesak. Konsekuensi lain dari karantina wilayah adalah pemerintah wajib memenuhi kebutuhan pokok warga di wilayah karantina. Nah, kemudian langkah terakhir dalam membuat podcast adalah membuat video animasi serta merekam suara. Kemudian, podcast yang telah diproduksi siap untuk dipublikasikan. Nah, untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat ya.